Cek cek, sudah terdengar? Terdengar, Pak? Oh iya, alhamdulillah. Monggo silakan, selamat mulai coaching ya. Saya tinggal. Oke, ya. Kita sinten Bugiati dulu. Gerakan kemanusiaan untuk melawan genosida itu, Bu. Karena saya rasa Israel itu sangat kurang berpikir kemanusiaan. Banyak anak dan wanita jadi korban di situ, Bu. Iya, iya Pak. Apalagi kita tahu ya, peristiwa pengeboman Hiroshima Nagasaki itu yang hanya 2 kali ya Pak itu bom ya. Iya, Bu. Itu menjadi peristiwa yang bersejarah. Tapi kita tahu pengeboman yang dilakukan oleh tentara Israel itu lebih canggih dan terjadi tidak hanya puluhan kali. Jadi sangat miris. Ya, setuju Pak. Sangat setuju. Identifikasi tindakan yang menurut Bapak di luar nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh agresi militer Israel ke Gaza ini misalnya apa Pak? Kita tahu ya, Bu, bahwa fenomena kekerasan di dunia pendidikan ini, khususnya di Indonesia ini, meningkat tajam. Sekarang kita lihat anak kecil sudah bisa melakukan bully dengan temannya dengan meniru yang ada di sosial media, Bu. Yang mereka tonton dia praktekkan. Betul Pak. Yang seringkali bullying dan tindakan kekerasan di media sosial itu disaksikan dengan bentuk candaan, sehingga kita lihat seakan korban adalah sosok yang jadi bahan tertawaan dan patut dilakukan apa saja dengan kepada korban bullying tadi. Bahkan anak kecil seumuran kelas 2, kelas 3 itu bisa mengucapkan kata-kata bully, Bu. Yang sebenarnya mereka sendiri tidak tahu maknanya itu. Dia hanya menirukan kata-kata ucapan di medsos dan menirunya. Parahnya mereka melakukan tindak kekerasan yang dilihat tanpa rasa belas kasihan. Dan sebaliknya merasa bangga telah berbuat sesuatu itu. Dan sudah dia tonton di media sebelumnya. Jadi mereka mempraktekkan terus dia bangga. Dan kita khususnya di sekolah guru di SMK juga merasakan bagaimana sulitnya mengarahkan anak dari sopan dalam hal akhlak dan santunnya, Bu. Contohnya kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan mungkin bisa sampai ke tawuran antar pelajar itu, Bu. Untuk menambah pemikiran saya saat ini dengan fenomena krisis kemanusiaan yang terjadi atas agresi militer Israel ke Palestina itu, tindakan-tindakan yang sudah keluar dari nilai kemanusiaan itu menjadi fenomena dan tantangan bagi guru di sekolah kita, Bu. Iya. Betul, saat Pak. Ini mungkin saya ingin melakukan sebagai bentuk pembelajaran pada murid bahwa apapun alasannya dan apapun agamanya, perilaku kejahatan, kekerasan, penjajahan, bahkan sampai genosida adalah tindakan yang tidak berkemanusiaan dan tidak dibenarkan oleh agama maupun dunia pendidikan itu, Bu. Iya Pak, ini juga kemarin saya ada teman guru juga begitu Pak, curhat karena anaknya dibully oleh temannya dengan kata-kata mencemarkan nama desa. Coba anak kecil kelas 2 dikatakan mencemarkan nama desa, kemudian dibully, itu tindak kekerasan, ditinju kayak gitu loh Pak. Otomatis orang tuanya kan khawatir, apalagi kalau tidak ketahuan. Ini kan sangat berbahaya untuk mental anak didik kita ini. Memang betul, situasinya benar-benar sangat ini Pak, ngeri. Dan lagi kita lihat ya sekarang berita yang lagi santer ini kan
tawuran di Jakarta itu ya Pak ya? Iya, Iya hampir betul. setiap hari itu, Bu. Iya, ngeri sekali ini. Betul Pak, apalagi saat ini kita kian kewalahan menghadapi kemunduran akhlak dan sopan santun anak-anak didik kita di SMK Pak. Sering saya dengar anak-anak itu kalau kita ajak bicara masalah pendidikan, mereka condongnya malah ke ini Pak, masalah materi, keuangan. Iya, betul, betul itu, Bu. Nah, karena sudah bayar lah, yang penting saya sudah bayar bu guru, saya sudah bayar pak guru, jadi tidak masalah mau duduk-duduk di warung main game, nah, tidak masalah. Lah, lah iya, Bu. Makanya pola pikir yang salah ini harus kita rubah, Bu. Kan kita sebagai guru itu tidak boleh diam saja. Karena semua bangsa ini ditentukan oleh mereka. Mereka adalah generasi penerus bangsa. Betul pak, betul. Kalau tidak kita didik, siapa nanti penerus kita ya pak Iya. ya? Dan kembali ke masalah tadi, Bu, Iya. tentang genosida dan krisis kemanusiaan tadi, Bu. Ini harus kita atasi agar Iya jangan pak. sampai menjadi sesuatu yang dibenarkan atau bahkan kita terkesan tidak peduli. Iya pak. Saya melihat fenomena ini yang sedang nampak di masyarakat kita. Misalnya dengan pemikiran yang cuek saja, konflik Palestina ya memang dari dulu. Iya pak. Bahkan kalau Palestina damai, maka dunia akan kiamat. Betul. Sehingga orang-orang ini hanya intinya mengacukan, Bu, tentang pembantaian anak-anak, perempuan dan warga sipil Palestina itu. Iya, iya, iya pak. Jadi kasihan sekali, Bu. Pemikiran Iya. seperti ini menurut saya tidak benar. Iya, iya. Seharusnya kita punya keyakinan bahwa setiap ujian dan masalah adalah ladang untuk kita menambahkan kebaikan, saling menolong dan Iya, berempati. betul pak, betul. Dan itu yang harus kita tanamkan pada anak didik kita ya. Jangan Iya, sampai hal ini begitu saja berlarut-larut seakan tidak ada tindak lanjut dari kita sebagai pendidik. Saya sangat setuju Pak dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya, bagaimana rencana tindakan yang akan Bapak ambil ya dalam masalah yang sangat eh, berbahaya ini? hmm, menurut saya pastilah saya akan mengambil langkah. Yang pertama minta izin dulu, Bu, kepada kepala sekolah. Iya, ya, ya Karena Pak. semuanya terpusat kepada kepala sekolah. Lalu penggalangan dana yang mana saya minta surat resmi dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Iya, Pak. Iya, Pak. Setelah saya mendapatkan tadi surat dan izin dari kepala sekolah serta Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia tersebut, saya akan mengajak anak OSIS dalam penggalangan dana. Iya, iya, iya. Nah, penggalangan ini masih sedang berlangsung. Saya masih punya Iya, pemikiran bagaimana caranya saya bisa menggalang dana lebih optimal lagi. iya, iya, Jadi Pak. penggalangan ini saya selain untuk Palestina, peduli Palestina tadi, juga untuk menumbuhkan rasa empati pada murid, menumbuhkan rasa kemanusiaan dan sebagai salah satu sikap bahwa kami melawan genosida dan penjajahan serta berbagai bentuk tindakan kekerasan. Tindakan itu menurut saya tindakan genosida, teroris dan penjajahan ini muncul karena menurut saya dari kapitalisme, Bu. Iya, iya, Pak. Iya, betul. Jadi Yang ka- anak-anak juga harus diajari untuk cinta lingkungan, cintai produk lokal, iya, khususnya dari Indonesia ini, Bu. betul, Pak. Betul sekali. Karena Dari, begini ya, Pak.
seperti yang saya jenengan sampaikan tadi, kapitalis akhirnya mendukung yang kaya semakin kaya dan kita Iya, yang lemah akan semakin tertindas. Mereka akan betul. semakin kuat. Betul, Iya, Bu. Jadi kegiatan yang akan saya lakukan pasti akan penggalangan dana. Yang utama iya, ini, Bu, penggalangan dana sosial sebagai gerakan yang harus kita lakukan dalam waktu dekat ini karena untuk membantu Palestina. Terus iya. yang kedua, gerakan cintai produk Indonesia dan boikot produk Israel maupun yang terafiliasi dalam tempo waktu yang tidak terbatas. Karena menurut saya, karena terbukti produk-produk yang mereka jual tadi, hasil penjualan tadi mungkin digunakan untuk memperkuat kekuatan militer mereka, Bu. Iya, iya Wah, Pak. ini sangat berbahaya untuk Iya, kehidupan dan mengancam betul, perdamaian. betul Pak. Ya, Iya, karena di Undang-Undang Dasar 45 kita tahu bahwa menciptakan perdamaian dunia, Bu. iya Sehingga betul. bagi kita adalah menentang segala bentuk penjajahan tersebut. Itu, Bu, Iya, menurut saya. iya. Oke Pak, saya sangat mengerti apa yang Bapak rasakan. Tapi waktu kita tinggal sebentar ini Pak. Kira-kira apa yang Bapak ingin wujudkan dalam waktu dekat ini dulu Pak? Mungkin dalam waktu Yang sepekan dulu. tadi sudah saya sampaikan tadi, Bu, saya akan Iya, berkoordinasi dengan pihak sekolah, OSIS oke. dan Iya, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia iya. dalam penggalangan dana sosial Palestina dalam waktu mungkin 1-2 pekan ini. Untuk jangka Oke. panjangnya saya akan bersinergi bersama-sama dengan mungkin dengan ranah yang lebih luas lagi Iya, iya. untuk boikot produk-produk Israel, Bu. Iya, Pak. Karena harapannya kami semoga bisa mengurangi krisis kemanusiaan berupa genosida dan tindak kekerasan lainnya itu, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena semuanya itu dilarang oleh agama. Iya, Terus untuk itu semakin menumbuhkan sikap cinta tanah air, rasa gotong betul. royong, Iya, maka ukhuwah Ihsaniyah maka bisa terwujud perdamaian iya, Pak. dunia ini, hidup ini, Bu. Ekonomi Iya, rakyat juga akan semakin naik karena gerakan tadi cintai produk Indonesia. iya, betul sekali, Pak. Apalagi kita tahu ya, selama ini kita sebagai konsumen, Pak. Iya, Bu, betul. Nah, sekarang waktunya kita harus jadi produsen. Jadi kita harus melatih memang anak-anak kita untuk menghasilkan. Tidak hanya cuma impor saja, kita harus Iya, ekspor, Bu. betul. Sebenarnya banyak potensi yang kita miliki, Pak. Iya, Misalnya betul. hal kecil saja, misalnya ban, ban ya Pak, karet ya. Iya, Masa kita masih beli, padahal kita kan penghasil karet terbanyak. betul. Oke Pak, luar biasa program yang Bapak sampaikan. Kita berada di penghujung waktu Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita sore hari ini Pak? Alhamdulillah, Bu. Hati saya ini menjadi lebih tenang karena bisa Alhamdulillah menemukan solusi atas kegelisahan saya ini yang ya saya Pak. nonton tadi pagi tentang agresi milik Israel ke Iya. Palestina Wah, serta iya dampaknya, ya, Bu, pada dunia pendidikan khususnya anak murid saya, Bu. Terima kasih iya, banyak, Bu, atas waktunya. iya, iya, iya. Sama-sama Pak. Saya juga berterima kasih banyak karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Terima Ya, Bu. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke saya sebagai coach. Dengan Ya. coach ya Pak ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, apa kabar? Sehat-sehat semua, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, Bu. Saya juga ikut senang mendengar. Eh, Tadi saya amati hari ini Ibu kok tidak kelihatan semangat ya, Bu? Iya Dan Pak. seceria biasanya. Kalau boleh tahu, apa ada masalah, Bu? Iya Pak.
sebenarnya saya memang agak sedikit bingung ya, Nggih. eh, mau mengutarakannya pada siapa. Kira-kira Pak Guru ada waktu? Mohon maaf tapi Pak ya, jika seandainya mengganggu. Wah, insya Allah ada waktu Bu Guru. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Oh, Saya free hari alhamdulillah. ini. Terima kasih Pak sebelumnya ya. Iya. Jadi Pak, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak tenang. Hmm, jadi apa yang saya bisa bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan Pak setelah saya bisa menceritakan apa yang saya rasakan ya Pak ya. Baik, kira-kira masih ada lain nggak yang Ibu dapatkan? Yang ingin Ibu dapatkan itu? Saya berharap akan mendapatkan solusi juga Pak dari masalah yang saya hadapi. Oke, ya Bu. Eh, Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Bu untuk masalah Ibu. Jadi Iya, permasalahannya seperti apa sih Bu? Silahkan diceritakan. ya. Pak, Pak Guru ingat ya, beberapa hari yang lalu pengawas kan melakukan supervisi nih di kelas. Iya, iya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, itu. Ya Bu, saya ingat. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu guru mendapat teguran itu? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Oh, oh, mungkin kalau menurut saya, oh tidak serius. Tidak Ya, serius seperti apa Bu? Pak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran saya. Itu proses pengajaran yang bagaimana sih Bu? Apakah Ibu guru tuh dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sebenarnya beliau keberatan waktu saya mengajar hanya memakai buku teks. Walah. Lalu bagaimana tanggapannya Bu Guru terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, Bapak Ah, pengawas, bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. iya. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya agak kurang berkenan. Oh, gitu. Jadi masalahnya seperti itu ya, Bu ya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu, Bu, pada Bu Guru. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar tadi? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan buku dari perpustakaan, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, itu mungkin Bu. Mengapa Bu Guru tidak menggunakan video pembelajaran? Oh, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan pada murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Nah, sebenarnya itu sudah bagus sih Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya? Saat Bu Guru mengajar menggunakan sumber-sumber dari buku tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam Bu. Dan Oh, belajarnya pun juga berbeda-beda. oh iya, iya, iya. Betul juga Pak ya, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya memang kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya eh, memakai selain buku teks.
Iya, Mungkin iya. harapannya dari pengawas seperti itu, Bu, kalau menurut saya. Jadi Saya bisa memakai video pembelajaran yang dijadikan sebagai sumber belajar tadi. saya pikir benar juga ya, ide Bapak ya. Iya, Bu. Jadi omong-omong setelah Ibu bercerita tadi, bagaimana perasaannya, Bu? Terima kasih Pak, terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak, suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran, sehingga akibatnya pekerjaan yang lain menjadi terganggu. Lalu kira-kira apa sih, Bu, yang membuat Ibu tidak nyaman? Itu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak kepala sekolah. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah Pak di kemudian hari. Walah, iya iya iya, betul itu, Bu. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Guru merasa tidak nyaman pada saat supervisi itu, Bu, ya. Betul. Karena Bu Guru tidak menggunakan eh, video pembelajaran sebagai sumber belajar. Jadi Bu Guru menggunakan sumber teks saja. Ya. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberi argumen sehingga membuat pengawas tadi merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Seperti itu ya, Bu, ya. Iya, betul Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau enggak ya Pak ya? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Guru bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Untuk masalah ini jika nanti dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan saya yakin beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Bu Guru dalam mengajar. Iya Pak, mudah-mudahan Pak ya. Iya, Bu. Saya harap itu bisa terwujud, Bu. Iya Terus Pak ya. selanjutnya dari apa yang kita bahas bersama ini, untuk rencana Ibu selanjutnya gimana, Bu? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, itu sebuah rencana yang bagus, Bu. Lalu apa kira-kira masih ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan video pembelajaran, Pak. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik sesuai pendapat beliau. Terus kemudian setelah bagaimana dengan proses mengajar kegiatan belajar Ibu selanjutnya, apakah masih tetap pakai buku teks saja atau sudah berinovasi memakai Oh, video? setelah ini saya akan mulai untuk membuat video pembelajaran, Pak. Iya, sip, Sebagai Bu. salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Wah, luar biasa, Bu. Ya, Langkah tersebut yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu itu tadi. Alhamdulillah Pak ya. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur ya, tadi saya bingung serta salah dalam mengambil langkah. Saya takut dalam mengambil langkah yang salah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Takutnya nanti malah tambah parah dan masalahnya menjadi semakin melebar. Iya, saya juga sangat senang dan bersyukur, Bu. Pada akhirnya Bu Guru sudah merasa lega. Ya terus dari yang sudah Bu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu?
Adakah batasan deadline-nya? Ya baik Pak, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan video. Saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Guru dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Ya, terkait masalah ini masih dalam pikiran Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa saling membantu dan saling berkolaborasi, saling mengingatkan Pak. Nah, ini itu yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Dan Amin. Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman dan riang. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, baik saran-sarannya maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lebih enak, lebih lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita. Iya Bu, Amin. sama-sama semoga kita juga menjadi guru yang bisa memberikan teladan Bu. Amin. Amin. Mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid, Ya. anak wakil saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti Pak hari Senin. Oh, iya iya iya. Kelas apa Bu? Besok Senin. Kelas 10 otomotif Pak. Oh, silahkan Bu. Ya 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 ya. Otomotif Ya, ya. Ya, ya, silakan Bu. ya. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi